Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu judul, Duduklah Bersama Orang Soleh. Duduk bersama orang soleh artinya adalah kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang berakhlak mulia. Jangan bergaul dengan orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang-orang munafik, dan tidak boleh pula kita bergantung kepada mereka. Bergaul dengan orang-orang soleh dapat mempertajam hati kita. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang yang akhlaknya buruk, maka itu akan membuat hati kita buta. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Surat Hud 113. Bapak, Ibu, Saudara, pada ayat ini terdapat kata tarkanu. Berasal dari kata ar-rukun. Makna dari ar-rukun itulah condong atau mempunyai kecenderungan dan menetap secara mutlak, sedikit ataupun banyak. Bapak, Ibu, Saudara, secara umum ayat ini melarang kita untuk tidak bergaul dengan orang-orang musyrik maupun orang-orang zalim, karena mereka nyata-nyata fasik kepada Islam. Bapak, Ibu, Saudara, seorang ulama yang bernama Naisabur berkata bahwa ahli hakikat memberi pendapat tentang tafsiran ayat tersebut demikian: cenderung kepada kezaliman dengan cara mendukung atau melapangkan jalan mereka, memuji-muji mereka di hadapan orang lain, atau mana cenderung itu adalah bersekutu dengan mereka dalam suatu keperluan untuk membuka dan melancarkan kezaliman. Tujuan bergaul dengan mereka karena ingin mendapatkan manfaat agar tidak dizalimi. Bapak, Ibu, Saudara, lebih utama lagi apabila kita memotong kecenderungan dalam memberikan dukungan kepada orang-orang yang zalim. Bergaul dan cenderung kepada orang-orang zalim hanya akan mendapatkan kemungkaran, karena mereka sangat pandai dalam tipu daya dan penipuan. Kecenderungan saja seseorang diancam dengan disentuh oleh api neraka. Condong saja kita kepada orang-orang zalim, sudah diancam kita dengan api neraka. Apalagi yang bergaul dan memberikan dukungan secara nyata. Berkawan dengan mereka tidak memberikan kebaikan sama sekali. Bapak, Ibu, Saudara, oleh karena itu, meskipun hanya seberat biji sawi, janganlah ada kecenderungan hati kepada orang-orang musyrik dan orang-orang yang zalim itu. Ini bisa membinasakan, menghancurkan kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, seseorang dapat dinilai dari agama kawan setianya, maka hendaklah di antara kalian, kata Nabi, melihat seseorang dari siapa mereka bergaul. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita mengagungkan orang kaya karena hartanya, tidak perlu mengagungkan pejabat karena jabatannya,
karena hal itu bisa mengurangi keimanan kita. Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mengagungkan orang kaya karena kekayaannya, maka sepertiga agamanya akan menjadi hilang. Pada riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memuji-muji orang fasik, maka Tuhan murka padanya dan aras menjadi berguncang. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kelak di hari kiamat. Apabila kita berteman dengan orang-orang fasik, kelak pun dimintai pertanggungjawaban. Apabila kita memuliakan orang-orang zalim, pun demikian pula akan dimintai keterangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma nad'u kullu unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Ingatlah, kata Allah, suatu hari di hari itu kami panggil tiap umat bersama pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membawa kitabnya itu. Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Semoga bermanfaat.